أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha di Masjid Al-Hakim rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan juga Sunan Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tiada hari, al-amalus salihu fihinna, jika kita beramal saleh pada hari itu, ahabbu ilallah ta'ala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil ashr, melainkan dari 10 hari ini, rangkaian 10 hari ini. Jadi ketika kita beramal, amalan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada rangkaian 10 hari ini, dan puncaknya adalah hari ini, pagi hari ini, di tanah suci jutaan umat Islam berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji. Di Makkah Al-Mukarramah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji. Di seluruh penjuru dunia umat Islam pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat sunnah Idul Adha. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, ramai kita berkumpul pada pagi hari ini. Siapakah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak melihat siapa yang paling tinggi jabatannya, karena jabatan akan jatuh.
jabatan akan berakhir. Jabatan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramai kita berkumpul pada pagi hari ini. Siapakah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia yang paling banyak hartanya? Ingatlah bahwasanya harta akan dimintai pertanggungjawabannya. Ia akan ditanya, dari mana engkau mendapatkannya dan bagaimana engkau menggunakannya. Ramai kita pada pagi hari ini, Allah tidak menanyakan siapa yang paling banyak keturunannya, namun Allah akan tanyakan, sudahkah kita bertanggung jawab atas keturunan kita? Sudahkah kita mendidiknya menjadi anak yang saleh dan juga soleha? Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis ditegaskan pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru, tidak melihat ila suwarikum, kepada bentuk fisik kamu, wala yanzuru, dan Allah tidak melihat ila amwalikum, kepada hartamu, walakin, akan tetapi Allah yanzuru ila qulubikum, melihat bagaimana sucinya hatimu, wa ila a'malikum, dan bagaimana juga amal solehmu." Jamaah salat Idul Adha di Masjid Al-Hakim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim adalah tokoh sentral dalam perayaan hari raya Idul Adha. Ritual ibadah haji mengacu pada sejarah kehidupan dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah kurban pun juga demikian. Maka Nabi Ibrahim merupakan tokoh sentral dalam pelaksanaan ibadah haji dan juga hari raya Idul Adha. Maka salah satu pesan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah haji dan juga hari raya Idul Adha adalah bagaimana agar kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sebut namanya pada saat setiap kita salat. Paling tidak kita sebut namanya sebanyak 4 kali. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian Allah sebutkan lagi namanya di dalam Al-Quran sebanyak 62 kali. Dan Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti ajarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika", kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, "Anittaba'a millata Ibrahim hanifa", agar engkau mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim yang lurus. "Wa ma kana minal musyrikin", dan bukanlah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 123. Kemudian Allah perintahkan kita juga untuk mengikuti ajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran ayat 95, "Qul sadaqallah", maka benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi'u millata Ibrahim hanifa", maka ikutilah agama ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga perintahkan kita untuk meneladaninya, meneladani suri tauladan yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya pada surat Al-Mumtahanah ayat keempat, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim", sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim.
Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, ada banyak hal yang dapat kita teladani dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Maka di antara yang dapat kita teladani dari suri tauladan yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim, yang pertama adalah Nabi Ibrahim berjiwa besar. Allah sebut beliau sebagai satu umat atau imam. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Quran surat An-Nahl ayat 120. Nabi Ibrahim memiliki kehidupan yang sangat patut untuk kita contoh. Dicontoh dalam kehidupan pribadinya, dicontoh dalam kehidupan keluarganya, dicontoh dalam kehidupan sosialnya. Maka Allah sebut beliau sebagai satu umat, satu orang, namun spiritnya sama dengan satu kaum, satu orang berpengaruh bagi orang banyak, bahkan satu umat. Yang dapat kita teladani adalah hendaknya kita berupaya memperluas daya, guna, manfaat dan pengaruh kehidupan kita pada banyak orang. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk memikirkan diri kita pribadi, namun juga mendatangkan manfaat untuk orang lain. Sebagaimana hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh hari. Khairun nasi, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya bagi orang yang lain. Kemudian teladan yang kedua adalah Nabi Ibrahim patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang karakter Nabi Ibrahim alaihissalam, qanitan lillah. Qanitan lillah. Nabi Ibrahim itu patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 120. Kepatuhan Nabi Ibrahim begitu jelas tergambar dalam peristiwa penyembelihan anaknya. Jamaah sekalian, coba kita bayangkan ketika Nabi Ibrahim menantikan seorang anak yang sudah ia tunggu selama 80 tahun. Begitu anak sudah mulai tumbuh, begitu sedang lucu-lucunya, begitu sedang puncak rasa cinta kita kepada anaknya, kemudian Allah datangkan perintah untuk menyembelih anaknya. Apakah Nabi Ibrahim menolak perintah Allah? Tidak. Karena Nabi Ibrahim qanitan lillah, Nabi Ibrahim patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan hal yang dilarang, serta mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan, menghalalkan yang halal serta mengharamkan yang haram. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim ikhlas, tulus hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana minal musyrikin." Dan Ibrahim, Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim tidak pernah menduakan Allah. Imannya hanya percaya kepada Allah. Ibadahnya, hidupnya, matinya ia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang kita ikrarkan pada setiap salat kita. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan juga ibadahku, wa mahyaya, dan juga hidupku, wa mamati, serta matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam semata. Quran surat Al-An'am ayat 162. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim selalu bersyukur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 62 menceritakan salah satu karakter Nabi Ibrahim, syakiron li'an'umih. Syakiron li'an'umih. Nabi Ibrahim mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan untuk hidup kita sesama, bahwasanya Allah lah yang memberikan semua karunia di dalam kehidupan kita. Allah memberikan sukses. Kesuksesan Allah yang beri. Hidup kita Allah yang beri. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Nabi Ibrahim gemar merintih, berdoa dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ibrahim sungguh sangat penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim gemar merintih kepada Allah. Ketika ia melakukan kesalahan, ia segera kembali kepada Allah, ia segera bertaubat kepada Allah. Cepat-cepat ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teladan yang dapat kita tiru dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang keenam adalah jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Maryam, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya." Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia seorang yang jujur dan ia seorang nabi. Nabi Ibrahim mengajarkan kita perilaku untuk berbuat jujur dalam kehidupan kita. Jujur itu tidaklah mudah. Godaannya bahkan begitu berat. Namun jujur membawa kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Maka dijelaskan dalam suatu hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, hendaknya kamu berbuat jujur, fa inna sidqa, karena kejujuran itu yahdi ilal bir, akan menuntun kita kepada kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan menuntun kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah komitmen terhadap janji. Salah satu karakter Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita teladani adalah komitmen kepada janji. Setiap komitmen yang Nabi Ibrahim buat, baik itu dengan manusia maupun dengan Sang Pencipta, ia tunaikan dengan sempurna. Wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang mana Ibrahim itu selalu menyempurnakan janji-janjinya. Quran surat An-Najm ayat ke-37. Kita sering berjanji, maka mari kita tunaikan janji-janji kita sebagaimana Nabi Ibrahim teladankan. Janji apapun kepada siapapun, tentunya janji dalam hal yang mubah, hal yang diperbolehkan, janji terhadap sesuatu yang ma'ruf dan bukan janji terhadap sesuatu yang mungkar. Dan yang paling penting, kita sebagai seorang hamba, kita sering berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengikrarkan janji tersebut setiap kita salat. Apakah janji kita tersebut? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat ke-5. Mari kita tunaikan janji-janji kita kepada manusia. Mari kita tunaikan juga janji kita kepada Sang Pencipta, sehingga kita bisa meneladani sifat Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian yang kedelapan adalah beliau menjadi teladan dalam senang dan juga susah. Syariat Allah yang dirintis Nabi Ibrahim dan setiap tahun kita rayakan adalah penyembelihan hewan kurban. Kita menyambutnya dengan sukacita, kita persiapkan segala sesuatu untuk merayakannya dengan sempurna. Namun sayangnya ada pula syariat Nabi Ibrahim yang luput dari perhatian kita. Syariat yang dirintis Nabi Ibrahim namun kurang mendapatkan perhatian dari kita. Syariat itu adalah syariat dakwah dan juga hijrah. Nabi Ibrahim alaihissalam beramar ma'ruf nahi mungkar di tengah opini publik yang melihat suatu kemungkaran adalah yang ma'ruf dan suatu yang ma'ruf adalah kemungkaran. Idz qala Ibrahim li abihi, idz qala li abihi wa qaumihi. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya, ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Patung-patung apakah ini yang kamu sangat tekun menyembahnya? Quran surat Al-Anbiya ayat ke-52. Dan karena dakwahnya ia dibuli, ia dicaci, ia disiksa oleh masyarakatnya. Allah berfirman menjelaskan tentang itu, qalu, orang-orang itu berkata, harrikuhu, bakarlah Nabi Ibrahim. Wansuru alihatakum, tolonglah berhala-berhalamu itu, in kuntum fa'ilin, jika engkau benar-benar hendak untuk berbuat. Begitu beratnya dakwah Nabi Ibrahim, bahkan karena dakwahnya ia terusir dari kampung halamannya. Ia diusir dan dibenci oleh keluarganya. Ayahnya berkata kepada Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Azar berkata, wahai Ibrahim, sebenci itukah engkau kepada sesembahanku? La illam tantahi la arjumannak. Jika engkau tidak menghentikan perbuatanmu itu, sungguh aku akan merajammu. Wahjurni maliya, dan tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dan begitu seterusnya. Aktivitas keseharian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya disibukkan dengan urusan pribadi, namun ia juga peduli dengan isu-isu sosial masyarakatnya dan memperbaiki kerusakan moral dan menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurbannya Nabi Ibrahim yang begitu menyenangkan bagi kita semua kita rayakan dengan sempurna, maka dakwahnya yang sulit, yang menegangkan dan juga penuh perjuangan, mari kita budayakan pula dengan suka dan cita. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha di Masjid Al-Hakim rahimani wa rahimakumullah. Puncaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim, yaitu Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil atau menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Quran surat An-Nisa ayat 125. Karena karakter-karakter beliau yang begitu mulia, karena karya-karyanya yang begitu bermanfaat untuk banyak orang, karena kehidupannya yang penuh dengan keteladanan, Nabi Ibrahim menjadi salah satu makhluk yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan untuk kita, andai kita ingin disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba kesayangannya, hendaknya kita meneladani sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa kita ingin menjadi orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pada akhirnya kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini, meninggalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka begitu bahagianya kita ketika kita sudah meninggal nanti, Allah
letakkan di sisinya sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Wahai Allah, wahai Rabb kami, Allahumma taqabbal siyamana, ya Allah terimalah puasa Arafah kami. Allahumma ja'alna minal maghfurin, jadikanlah kami dari hamba-hambamu yang engkau ampuni dosanya. Allahumma taqabbal salatana, terimalah salat Idul Adha kami pada pagi hari ini. Allahumma taqabbal adhiyatana, terimalah kurban-kurban kami, jadikan ia timbangan amal soleh kami yang dapat menolong kami saat kami berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang berangkat haji pada tahun ini, terimalah amal-amalnya, mudahkan segala urusannya, selamatkan kembali kepulangannya hingga ia bisa bertemu dengan orang-orang tercinta. Ya Allah, izinkanlah kami, takdirkanlah kami yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini mendapatkan ketetapan darimu agar dapat melaksanakan ibadah haji, agar dapat melaksanakan ibadah umroh, mengunjungi Baitullah ya Rabbal Alamin. Ya Allah,
Berikanlah ampunanmu, rahmatmu kepada mereka yang telah berjasa terhadap pembangunan masjid ini, atas berdirinya masjid ini, kepada pengurus yayasannya, kepada dewan pengurus hariannya, kepada orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid ini ya Allah, kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin, innaka antar ghafurur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, udhkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Aidun sa'id, kullu am wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.